Selamat malam sahabat Lawu TV dan juga sahabat Cyber. Hari ini saya berada di ruangan yang merupakan kayaknya kantor juga Bun ya? Iya, kantor PSMTI. PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia ya. Cabang Magetan. Iya, Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan. Dan hari ini kayaknya ini lagi rapat untuk pemilihan ketua atau gimana Bun? Iya, hari ini tanggal 16 Januari tahun 2026 kami teman-teman anggota pengurus PSMTI mengadakan rapat untuk pembentukan pengurus dari tahun 2026 sampai tahun 2030. Dan tadi rapatnya sudah dihasilkan secara aklamasi. Pemilihan ketua, bendahara, sekretaris. Juga pemilihan dewan-dewan, seksi-seksi. Gitu. Sudah terbentuk semua secara aklamasi. Dan ketuanya kayaknya ini ketua lama yang jadi baru gitu Bun ya? Iya, betul. Kebetulan yang jadi adalah Bunda sendiri, Bunda Ayu gitu guys ya? Iya, Bu Ayu Nilawati. Bu Ayu Nilawati yang kembali menjabat untuk ketua PSMTI yang ada di Kabupaten Magetan. Bun, artinya secara aklamasi ini berarti semua setuju gitu Bun? Iya, semua teman-teman gitu yang mengusulkan setuju untuk saya diberi tugas untuk menjadi ketua Kabupaten Magetan. Dan kita memang sering ketemu dengan Bunda Ayu gitu di dalam kegiatan sosial, sering banget Bun ya. Di pemerintahan ya. Di pemerintahan juga ada kegiatan teman-teman yang dari GOW, kemudian Puspa ini dari aktif banget gitu Bun ya. Iya betul, karena ya memang misi kami itu mau mempromosikan budaya dan tradisi warga masyarakat Tionghoa. Jadi kami akan menunjukkan bahwa Tionghoa ini loh punya budaya seperti ini, ikut nyanyi kur juga bisa. Semua kegiatan sosial juga ada gitu. Bisa sosial juga ada. Kalau visi misinya selain mengenalkan budaya dari Tionghoa ini apa nih Bun biasanya? Misi kita ya? Visinya kami itu akan membuat paguyuban PSMTI ini agar solid, kuat, dan guyup bagi semua anggotanya dan pengurusnya. Terus juga akan memperjuangkan hak dan kewajiban sebagai masyarakat Tionghoa. Bahwa kita ini bangga loh jadi Tionghoa Indonesia yang bisa bersatu dengan semua, mendukung program-programnya pemerintah Magetan. Ya. Tapi kita memang tidak kehilangan identitas bahwa memang kita adalah Tionghoa yang mempunyai kebudayaan dan kita harus rukun dan sebagainya dengan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan gitu Bun ya. Betul. Bun, artinya dengan terpilih jenengan. Ini kan pasti punya rencana kerja dan sebagainya Bun. Iya. Ini apa yang akan dilakukan gitu? Ini ya sebetulnya PSMTI di Magetan itu agak sulit ya untuk memperkembangkan itu sulit karena juga Tionghoa-Tionghoanya itu pengusaha. Mereka jadi sibuk kerja, sibuk segala macam dan kalau mereka untuk digabung menjadi pengurus itu juga berat karena mereka punya tanggung jawab. Jadi saya berencana baiklah saya diberi tugas beban untuk tetap menjadi ketua sampai tahun 2030. Saya akan dengan sekuat tenaga saya untuk akan memperkenalkan PSMTI itu di Magetan. Seperti contohnya saya sudah bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di pemerintahan. Puspa Larasati, juga kami juga gabung di GOW. Juga saya sering juga diundang oleh kegiatan organisasi Dian Kemala. Yang kemarin juga Bu Wati ada acara, kami juga diundang ya. Saya bersama ini diundang ke kita tetap mendukung acara mereka juga mereka. Walaupun mereka semuanya muslim tapi saya sendiri sama ini yang ini tapi saya tetap berbaur dan mereka menerima kami yang hanya segelintir dua orang ini begitu baik, begitu hangat gitu. Karena intinya adalah bagaimana kerukunan bisa terjadi di Kabupaten Itu tujuan saya kelak nanti. Kalau bisa ya memang berat ya nanti kita akan anggota PSMTI moga-moga bisa bertambah dan kita akan
seperti kita juga ulang tahunnya Magetan, kita juga ngisi acara. Oh siap. Menyanyikan lagu Mandarin. Oh siap. Ya. Itu bagian dari memperkenalkan budaya gitu. Ya betul, memperkenalkan budaya Tionghoa. Bun, PSMT ini sebenarnya di Magetan sudah berapa lama? Sudah kemarin itu saya melanjutkan Pak Tanto 4 tahun dan ini nanti tahun 2006 sampai tahun 30. Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun berarti. Cuman mungkin mulai aktif bergeraknya itu dari periode jenengan kalau yang saya lihat ya. Iya. Dengan aktifnya jenengan hadir di kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh mungkin dari organisasi yang lainnya gitu. Iya betul. Karena kelihatan mulai aktif setelah Pak Suminto ketuanya dulu menyerahkan ke saya sebagai sekretaris. Terus sama Jatim saya diangkat jadi ketua. Untuk melanjutkan itu ya syukur puji Tuhan, alhamdulillah ya kalau teman-teman itu mulai sedikit-sedikit masuk ke pemerintahan. Dan akhirnya juga mulai memahami ya mungkin organisasi lain kayak Yowik, kemudian Puspa Larasati, bahwa ini bagian dari masyarakat yang harus kita dukung juga. Karena kegiatan juga ya lebih ke sosial kemasyarakatan. Iya betul. Kelihatannya juga sama kok. Sama dengan visi mereka. Sama. Hanya kita kan punya Tionghoa itu punya tradisi ya. Ada Imlek kan nanti ini tanggal 17 Februari. Imlek ya. Terus ada kalau sudah 15 hari setelah Imlek ada Cap Gome. Nah itu biasanya tradisi Tionghoa mengadakan acara. Bun, artinya untuk membaur tadi selain bikin perkenalan dengan budaya itu biasanya apa kegiatannya? Kegiatannya yang kita lakukan donor darah. Terus pengobatan gratis, pembagian sembako. Sembako termasuk pembagian kacamata, pengobatan gratis itu juga dikasih obat-obat gratis. Dan kami PSMTI ini berkolaborasi dengan dokter medsos, dokter Susten, medsos. Ya. Maksud dokter medsos itu apa? Dokter di medsos apa? Di medsos. Oh, iya. Dokter medsos. Namanya dokter Susten. Oh gitu ya. Ini ya, juga mengunjungi yatim piatu ya. Oh siap. Gak apa-apa pun ngomong ya. Biar masyarakat juga memahami bahwa keberadaan PSMT ini banyak sekali bergerak di bidang kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan gitu kan. Bun, kalau kegiatan yang sejauh ini yang sempat diikuti kemana Bun? Mungkin kunjungannya terutama kunjungan? Ke pasar memberi nasi kotak pada yang ini ibu-ibu gendong itu. Terus tukang parkir memberikan membagi sembako ke pasar-pasar. Terus kalau mau hari raya takjil satu bulan kadang-kadang 4 kali, kadang-kadang ya tinggal anak. Bun, kalau kegiatan tadi sempat ke mungkin anak yatim dan sebagainya itu juga masih dilakukan ya? Iya. Oh gitu ya. Bun, kalau jenengan selaku apa dalam pengurusan untuk PSMTI-nya di Kabupaten Magetan, Bun? Saya bendahara. Bendaharanya PSMTI. Ini juga tadi dipilih aklamasi, juga sudah 2 periode seperti saya. Ya. Ini orang penting semua ya. Karena jalan tidaknya sebuah kegiatan ini termanage dari juga keuangan itu, Bun ya. Ya. Bun, kalau uang untuk kegiatan ini apa? Artinya dikumpulkan dari iuran atau mungkin dari swadaya teman-teman. Swadaya teman-teman. Artinya mungkin ada arisan atau apa gitu Bun untuk kegiatan tidak boleh di PSMT itu tidak boleh memungut iuran. Oh gitu. Tidak. Sukarela berarti. Ya sukarela. Terus kalau kita memang kesulitan dana, sebetulnya kita bisa minta ke Bendahara Jatim. Oh gitu. Asal kita membuat proposal, asal kegunaannya tuh jelas, kita pasti dibantu. Pasti dibantu. Yang penting ada kegiatan apa yang mau dilakukan gitu ya, dari sisi perencanaan gitu. Ini Nunja anggotanya pengurusnya siapa aja sih Bun? Bisa dikenalkan dong ini Bun? Ya, pengurusnya selaku bendahara gitu ya. Ini sebagai bendahara PSMTI
Ini sekretaris PSMTI. Namanya siapa Bun? Elizabeth, Ibu Elizabeth. Oh gitu. Siap. Ibu Indri anggota. Oh, anggota aja. Terus Ibu Wiwi juga anggota. Ya. Bapak Agus Marsudi sebagai penasehat. Ko Jeremy sebagai bidang akomodasi. Saya sering ketemu kalau beliau. Ya. Terus Pak Anton pembina, Pak Jeffrey pembina, Pak Ishak penasehat. Ini penasehat kita ini, penasehat ulung. Juga sering menggali dana. Oh, iya. Bun, artinya kalau dalam selain kegiatan sosial, apa sih yang biasanya dilakukan oleh teman-teman di PSMT ini? Mungkin ada kegiatan event tertentu gitu. Kalau Imlek kan ya seperti tahun lalu itu kami itu PSMTI mengadakan Imlek. Tapi tahun ini kita tadi sudah rapat. Kelihatannya tidak, ini ya belum tahu kemungkinan ya, kemungkinannya tidak akan mengadakan Imlek karena tanggal 28 itu di Surabaya kita diundang Jatim untuk Imlekan. Terus di Madiun ada Imlekan juga dari apa ya Pak Agus di Madiun Pemuda itu besok itu Imlekan kaum lansia yang mandegani Pak Agus. Tapi tidak memakai bendera PSMTI. Jadi karena banyaknya kegiatan akhirnya PSMTI ya ini tadi ngomong-ngomong wis gak usah Imlekan aja. Karena orang-orangnya juga ini yang aktif ya di dalam kegiatan gitu. Ya. Karena itu tadi yang banyak sih, cuman yang lain masih sibuk gitu. Ya. Karena ya teman-teman banyak pengusaha itu. Jadi mereka kayaknya nggak ada waktu untuk ini. Ya sudahlah. Dimasukkan ada kegiatan seperti Hari Pahlawan. Itu mengadakan acara itu kita juga ikut ya, jadi mendukung programnya pemerintah tadi. Ya, joget-joget ya. Bahannya acaranya pemerintah apa ya itu tadi loh yang tergabung di dalam organisasi. Ya, kita akan misi menunjukkan apa ini tradisinya ya. Kita bisa nyanyi Mandarin. Artinya memperkaya khasanah budaya di Kabupaten Magetan juga. Ya, betul. Pak. Bun, saya tanya ke dia senangnya teman-teman bergabung berkegiatan apa sih Bun? Senang banget gitu berkegiatan sosial apa yang paling cerita yang paling sedikit banget gitu ya? Cerita senang gitu. Ya saya senang olahraga, joget-joget, kumpul-kumpul sama ibu-ibu. Sangat sehat, banyak temennya gitu. Ya. Kan kita itu sepertinya begini Pak. Sudah tua toh. Kita sudah tua untuk melakukan sosial untuk hari sisa hidup kita ini. Lebih baik kita kerjakan untuk sosial. Kan betul begitu. Daripada kita mau kemana-kemana yang tidak pasti, lebih baik kita ikut sosial, mungkin mengunjungi seperti yang kita lakukan ya, bagi sembako, makan nasi kotak. Pernah itu saya jalani ya, kita pernah ya di Ngawi, daerah pinggiran Ngawi itu dengan orang-orang gelandangan. Terus kita duduk-duduk makan bersama nasi kotak itu sambil nyanyi-nyanyi, ada yang gitaran ya, namanya orang gelandangan ya. Pengemis-pengemis itu rasanya mereka tuh senang sekali. Yos kita berpelukan tidak tahu lah itu bagaimana Yos senang gitu. Mungkin bagi Anda yang nggak pernah ngikut ya kegiatan-kegiatan seperti kayak gini, ini yang belum bisa diceritain itu. Tapi kalau sudah pernah merasakan bagaimana kegiatan kita itu bisa menimbulkan kegembiraan kepada orang lain, bakalan bisa kerasanya cuma di sini kita yang ngerasain Bun. Makanya saya tuh dipilih ini tadi tuh, saya kemarin sudah doa ya. Tuhan kalau Pak Agus, saya tuh berharap Pak Agus itu gantikan saya, karena Pak Agus kan bahwasannya lebih besar daripada saya. Tapi Pak Agus kita keberatan, padahal dia lebih pintar dari saya. Berarti bagian rumah saja benar. Bagian kemasan nanti. Terus akhirnya ya tetap dipilih. Saya berdoa ambil Tuhan kalau memang saya nanti dipilih ya sudah saya akan mengerjakan dengan. Karena saya senang memang jiwa saya tuh ke bagi-bagi ke ini sosial ya itu memang saya senang. Bun, sejauh ini bisa dibilang tanggapan dari pemerintah itu seperti apa?
Kelihatannya Bu Nani kemarin waktu kita ada wakil Hari Ibu ada Hari Ibu di pendopo kemarin punya ada kegiatan itu siap. Yang ada pesan khusus atau apa? Nah, waktu itu Bu Nani itu begitu, kami kan saya minta foto bersama. Siapa namanya Ibu Egi Kak? Ibu Bupati. Bukan, Bu Nani itu. Bu Nani ya, terus? Tamunya itu yang dari Surabaya Wali. Oh, yang iya. Saya kurang tahu pasti. Bintang film itu. Iya. Oh, itu, istrinya Bu Pak. Bu Arumi. Istrinya Bu Wabuk, Bapak Wabuk. Kelihatannya mereka berkesan dengan adanya kami ini. Terus Bu Nani bilang, terima kasih ya Bu Ayu bisa gabung dengan pemerintah. Oh, saya bilang saya senang Bu bergabung ini, saya bilang gitu. Arumi Basir. Ya, Arumi Basir, ya. Ya kemarin memang datang kan, hadir waktu Hari Ibu. Ya, Hari Ibu. Pas itu kami juga datang. Siap. Tempat foto-foto bareng. Iya, siap. Kelihatannya Bu Nani senang loh kami PSMTI. Iya. Ada tanggapannya positif lah untuk dan mungkin bisa dikembangkan lebih lagi pun kayaknya. Iya. Artinya mulai membarunya kita memang juga terbuka gitu, mulai terbuka dengan bisa bergabung dengan mereka kayak gitu. Iya, betul. Sebelum kami bergabung dengan pemerintah, kami kan bergabung dengan dari bawah. Dari maaf ya orang-orang yang kekurangan itu, yang belum beruntung itu, kami kan ke pelosok-pelosok bagi nasi kotak ya. Sudah wah itu 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun tuh kami melakukan itu. Ke desa-desa, ke pokoknya yang pelosok-pelosok yang membutuhkan kita di sawah-sawah makan, kasih nasi kotak, kita makan bareng. Ya ngobrol-ngobrol aja yang biasa-biasa gitu. Artinya kalau kita terbuka malah juga akan menerima keterbukaan apalagi untuk berbuat kebaikan gitu. Betul. Mas, mereka senang sekali loh kalau kita itu memberi ke mereka, tanggapan mereka tuh kayaknya mereka senang gitu loh. Jadi saya sampai terenyuh ya, saya merasa senang sekali. Apalagi aku bisa nyenengkan orang lain gitu. Ya apalagi kita bisa berbaur dengan mereka ini yang mereka ini nggak nyangka gitu. Ya betul. Saya ke Pak Agus boleh dong Pak Agus ya. Nah ini Pak Agus. Ini kenapa sih Pak Agus tidak mau menggantikan Bu Ayu gitu? Saya ini di dalam usia saya sudah ya sama dengan Bu Ayu ya sekitar 65-66 ya. Saya kadang kalau ditunjuk sebagai ketua itu merupakan sepertinya beban. Tapi saya bilang sama Bu Ayu, walaupun saya ditunjuk sebagai ketua sementara ini belum bersedia, tapi saya akan mendukung sepenuhnya. Mendukung sepenuhnya saya. Apa yang menjadi kebutuhannya organisasi, kalau saya bisa, saya akan mendukung. Cuma kalau tidak jadi ketua itu kan lebihan itu Pak. Lebih bebas itu. Ya, jadi ketua itu beban mental. Dia juga mendukung dana Pak. Oh gitu. Pas ada Imlek gitu kemarin tahun itu. Keren ya. Tapi bagus, ada saran nggak nanti apa sih yang mau dilakukan untuk 2026 gitu? Ya, jadi untuk PSMT 26 ya tentunya supaya keberadaan PSMT ini terutama di Kota Magetan akan lebih berdampak ya. Jadi kita juga lebih bisa menyulitkan antara warga Tionghoa itu sendiri dan kemudian kita juga lebih bisa berkontribusi sama pemerintah. Ya, kita pandang sekarang ini ya masih belum. Tapi kita sedang memperjuangkan supaya kita lebih membaur gitu. Membaur. Itu kita proses semua ke sana gitu Mas. Dan ini sudah berproses kita ya. Sudah berproses. Ada keberadaan dari PSMTI ya, PSMTI yang ada di Kabupaten Magetan juga mulai sudah diterima oleh masyarakat. Kita sudah mulai membaur banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan organisasi yang lainnya gitu. Nah itu nih. Kita sama-sama Bu Ayu juga Pak Ishak ini kan juga sudah, saya juga tergabung di FPK Pak. Forum Pembangunan Kebangsaan. Pak Ishak Bu Ayu ini itu kan juga supaya tujuannya supaya lebih membaur Pak. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa waktu yang lalu Pak ya antara walaupun kita nih lahir di Indonesia, tapi kadang ya sepertinya masih ada sekat-sekat itu Pak ya. Tapi lama-lama juga membaur. Itu menjadi tujuan kita.
Ya, artinya karena kita terbuka tadi, mereka juga akan menerima keterbukaan kita. Artinya sekat itu lama-lama juga bakalan itu. Bahwa kita memang keberadaan kita di Kabupaten Magetan bisa berguna untuk orang lain yang penting. Terima kasih Bagus. Dari PSMTI kita ini 3 orang masuk ke FPK. Siap, jadi itu forum pembauran kebangsaan itu kan programnya pemerintah ya. Itu seperti organisasinya pemerintah. Oke, Bapak. Nah ini apa untuk meningkatkan lagi nanti kedekatan gitu ya dengan teman-teman yang kayak di GOW, kemudian di Larasati, Puspa, di Puspa, kayak gitu. Ini apa nanti yang akan dilakukan agar dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan keberadaan jenengan semuanya ini lebih dirasakan lagi oleh masyarakat gitu. Ini ke organisasi Puspa Larasati itu masih akan mengadakan piknik ya, tapi saya tidak ikut karena banyaknya kegiatan saya rapat juga. Nah setelah itu nanti kami akan mengajak Bupati Butomo, mantan Kapolres, itu untuk mengadakan kunjungan ke bawah. Maksud saya yaitu tadi loh, kunjungan ke ini saya akan usulkan itu, terus PSMTI yang mandegani. Saya sudah lapor ke Jatim. Bagaimana kalau saya punya acara ini, Jatim bisa mendukung enggak? Karena kan jujur Magetan ini dananya kurang. Jadi belum. Nanti saya, nah itu Pak, nanti Bapak mungkin bisa menolong PSMTI ini, Paguyuban Tionghoa ini bisa mendapat perhatian dari Bangkes Bangpol. Karena saya lihat saya masuk di FPK itu juga dapat. Terus FKUB itu juga dapat. Tapi PSMTI belum dapat. Madiun sudah ya. Madiun sudah, makanya nanti mungkin tahun ini saya berencana untuk membuat proposal biar dapat dana dan dananya akan saya untuk itu untuk kegiatan sosial ke bawah. Mungkin bisa donor darah, apa ya ke terutama kesehatan juga ini harus kesehatan. Tapi kalau kesehatan tuh sudah setiap bulan kami ngadakan kok. Minggu ketiga biasanya. PSMTI biasanya mengadakan pengobatan gratis, pembagian sembako, kolaborasi dengan dokter susten. Dokternya dokter susten, gratis. Kegiatan di desa desa terus di BPJS. Itu. Kadang orang bilang gini, kalau pokoknya di dinding kan gelem lho ning puskesmas iki. Apa nyaporan ning puskesmas. Artinya menyadarkan masyarakat gitu bahwa pelayanan puskesmas juga baik untuk kesehatan juga gitu. Kali dengan BPJS gitu Baik, keberadaan sebuah organisasi ini akan dapat dirasakan oleh masyarakat kalau kita terbuka dan juga membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, salah satunya adalah PSMTI ya, yang berusaha untuk membantu dengan masyarakat dan kehadiran mereka bisa dirasakan oleh masyarakat baik dari sisi kesehatan ya, kemudian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Nah, kehadiran mereka lah yang akan bisa membuat kita bisa berbaur, dan yang pasti mereka juga ingin berbuat untuk Magetan yang lebih baik. Semoga keberadaan PSMTI akan lebih diterima lagi oleh masyarakat lebih luas, dan yang pasti kegiatan-kegiatan PSMTI juga akan lebih berguna untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan Bun. Bun, terima kasih dan selamat untuk pengurusan baru PSMTI yang ada di Kabupaten Magetan, dan saya yakin bakal lebih sukses lagi ke depan Bun. Amin. Mohon dukungannya ya. Insya Allah. Demikian perbincangan kita. Selamat malam. Selamat malam.